Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu dosen, dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 1 pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dan pembahasan kami terkait hasil analisis topik Python to Office versus hybrid working dengan mengambil studi kasus di kantor Google. Yang pada kesempatan kali ini kami kelompok 1 terdiri dari atas nama saya Muhammad Imam Habibi dengan NIM 17 dan rekan saya. Saya Berena Salsabila dengan NIM 1020524048. Saya Ilham Yoga Diansyah dengan NIM 102052400056. Dan saya Revi Reskita Repayani dengan NIM 1020524060. Oke, kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi digital dan pengalaman setelah mengalami pandemi COVID-19 telah mengubah paradigma atau kebiasaan kerja, di mana pada hal ini terjadi banyak sekali penyesuaian dan perkembangan di dunia kerja. Contohnya penerapan kerja secara hybrid atau bekerja secara biasa. Nah, tetapi dalam perspektif organisasi behavior, perubahan sistem kerja tersebut tidak hanya berdampak pada aspek operasional, tetapi juga sangat mempengaruhi dalam perilaku individu, hubungan antar kelompok, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Maka dari itu, kami meneliti bahwa dalam hal ini banyak sekali kaitan yang dapat kita selesaikan atau kita pecah agar mencapai tujuan yang diinginkan. Pada kali ini, perbedaan preferensi antara manajemen dan karyawan mengenai sistem kerja itu menunjukkan bahwa organisasi bukan sebuah kelompok individu, tetapi sistem sosial yang sangat kompleks, yang dimana di dalamnya itu banyak sekali susunan, mulai dari mesin, pekerja, dan hal yang lain. Maka dari itu kami akan membedah dalam kasus, yaitu perbedaan terhadap kerja secara langsung dan hybrid dalam kantor Google. Masuk kepada poin pertama, yaitu sistem organisasi. Menurut teori perilaku organisasi, sistem organisasi merupakan seperangkat struktur, proses teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Organisasi dipandang sebagai open system atau sistem yang beradaptasi terhadap perubahan dan lingkungan eksternal. Kaitan dengan kasus yang kita bahas adalah inputnya. Yang pertama adalah perubahan teknologi digital. Kemudian yang kedua, perubahan preferensi pada karyawan. Ketiga, tuntutan peningkatan produktivitas. Dalam hal ini menyebabkan proses yang pertama, perubahan kebijakan kerja menjadi hybrid working dan RTO. Kedua, penyesuaian struktur kerja dan pola komunikasi. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi kolaborasi digital, yaitu seperti AI, kita bisa ngoding, dan hal yang lain. Kemudian output yang akan dihasilkan, yang pertama produktivitas kerja semakin tinggi, kemudian kepuasan karyawan juga semakin tinggi dan mengakibatkan produktivitas kerjanya semakin tinggi juga. Kemudian kinerja organisasi dalam produksi semakin meningkat. Hal ini menyebabkan feedback dari customer dan juga karyawan itu sangatlah meningkat. Yang pertama, evaluasi terkait kebijakan kerja dan perbaikan dalam struktur produksi yang lebih efisien. Dalam hal ini, analisis ini, kebijakan RTO atau hybrid working menunjukkan bahwa organisasi harus mampu yang pertama menyesuaikan sistem kerja dengan perubahan lingkungan dan dinamika polemik di masa modern ini. Kedua, meningkatkan koordinasi antar individu dan tim agar mencapai target yang ditentukan. Dan yang ketiga adalah keefektifan organisasi, yaitu menyeimbangkan tujuan perusahaan dan kebutuhan karyawan. Apabila ini gagal dalam dilakukan, maka yang pertama adalah penurunan kepuasan kerja. Yang kedua, konflik organisasi. Ketiga, tingginya turnover atau tingkat stres yang dihasilkan oleh karyawan sehingga produktivitas tidak berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, menurunnya komitmen dalam organisasi. Dan yang kedua, kita masuk ke dalam power dan politik. Dalam Robin dan George 2022, power adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Sedangkan organisasional politik adalah aktivitas dilakukan oleh individu atau sebuah kelompok untuk memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan dalam mencapai kepentingan tertentu. Nah, dalam kasus ini, RTO dan hybrid working terdapat dinamika kekuasaan dan politik di dalamnya. Yang pertama, dari sisi manajemen, itu menginginkan bahwa yang pertama, dia dapat mengawasi karyawan dengan lebih mudah. Kemudian yang kedua, kolaborasi antar divisi dan antar eksternal perusahaan semakin meningkat. Ketiga, budaya organisasi tetap terjaga dan bisa menjadi lebih baik lagi. Kedua, dari sisi karyawan itu menginginkan yang pertama fleksibilitas kerja. Kemudian work-life balance, yaitu di mana zaman sekarang work-life balance ini sangat digaungkan oleh kaum Gen Z dan kaum milenial. Kemudian ketiga, otonomi dalam bekerja, yaitu ingin batas dan kebebasan dalam melakukan sebuah pekerjaan. Mungkin dari saya itu saja. Oke, sekarang saya akan membahas dua aspek berikutnya, yaitu communication and leadership.
Nah, yang pertama ini komunikasi, di mana komunikasi yang efektif itu menjadi jembatan antara manajemen dan karyawan dalam memahami kebijakan RTO. Tanpa komunikasi yang baik, maka kebijakan sebaik apapun itu pasti akan sulit diterima. Oke, lanjut. Nah, di dalam kasus Google ini, pola komunikasinya itu ada 3, yaitu komunikasi vertikal, horizontal, dan digital. Untuk komunikasi vertikal itu, di mana antara manajemen dan karyawan, termasuk pengumuman kebijakan seperti memo atau sundar picai tentang kebijakan hadir di kantor. Yang kedua, komunikasi horizontal, antar anggota tim dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari dan tatap muka maupun virtual. Komunikasi yang ketiga yaitu digital, seperti Google Meet, Google Chat, Google Docs, dan Jamboard untuk kolaborasi real-time. Adapun hambatan komunikasi, seperti informasi tidak merata. Lalu yang kedua ada distorsi pesan karena kurangnya komunikasi tatap muka atau dengan kata lain, kita komunikasinya lewat online, jadi bahasa tubuhnya itu tidak tertangkap secara baik. Lalu yang ketiga, keterlambatan umpan balik atau feedback delay. Yang terakhir ada perbedaan interpretasi kebijakan antar manajer menimbulkan kebingungan karyawan. Nah, adapun dampaknya terhadap efektivitas organisasi. Ketika komunikasi berjalan efektif, maka koordinasinya meningkat, kepercayaan antar tim juga menguat. Namun sebaliknya, jika komunikasinya buruk, maka tingkat konfliknya itu semakin naik dan memperlambat pengambilan keputusan serta berujung pada penurunan produktivitas. Nah, inilah mengapa salah satu rekomendasi dari kami itu adalah memperkuat komunikasi dua arah melalui forum diskusi dan town hall meeting sebelum kebijakan baru ditetapkan atau diterapkan. Nah, untuk aspek yang keempat itu leadership, di mana peran pemimpin sangat krusial dalam mengarahkan perubahan dan membimbing para karyawan. Dalam konteks RTO di Google, kepemimpinan Sundar Pichai menjadi sorotan utama. Nah, adapun gaya kepemimpinan yang diterapkan yaitu transformational leadership dan transaksional. Untuk transformational ini, Sundar Pichai memberikan visi jangka panjang yang menginspirasi, di mana ia mampu menekankan bahwa kehadiran fisik di kantor itu bukan sekedar aturan, melainkan bagian dari upaya membangun inovasi AI sebagai masa depan Google. Ia percaya pada serendipity of collision, pertemuan tak terduga antar karyawan koridor kantor sebagai sumber dari ide-ide besar. Nah, pendekatan ini menggerakkan orang melalui inspirasi dan makna, bukan ketakutan. Lalu yang kedua ada transactional leadership. Google juga menerapkan pendekatan transaksional adalah aturan jelas 3 hari per minggu di kantor, di mana ada konsekuensi bagi yang tidak patuh, dan ada sistem evaluasi kinerja berbasis OKR yang terstruktur. Nah, pengaruh kepemimpinan ini juga berpengaruh besar terhadap anggota, di mana pemimpin yang efektif dapat meningkatkan komitmen, motivasi, serta kesiapan karyawan dalam menghadapi perubahan. Namun sebaliknya, jika pemimpinnya kurang adaptif, maka akan memicu resistensi dan meningkatkan stres kerja. Nah, lalu dari kedua aspek ini, jika dikaitkan dengan materi selama perkuliahan perilaku organisasi, untuk yang materi communication ini berkaitan dengan materi di week 11, di mana jika dikaitkan dengan kasus Google ini menunjukkan bahwa komunikasi organisasi itu harus jelas, dua arah dan konsisten. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau komunikasinya kurang efektif, maka menimbulkan miskomunikasi, konflik, dan penurunan produktivitas. Lalu untuk yang aspek kedua, leadership ini berkaitan dengan materi di week 12. Kita bisa lihat bagaimana peran pemimpin itu penting dalam mengarahkan perubahan. Gaya leadership di Google ini baik yang transformasional maupun transaksional sangat mempengaruhi bagaimana karyawan merespon kebijakan RTO. Apakah bisa diterima atau mungkin justru ditolak. Nah, demikian untuk pembahasan mengenai communication dan leadership. Mungkin bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai dua topik. Untuk topik pertama adalah behavior dan performance. Nah, dalam sebuah tim itu pasti terdapat dinamika tim yang nantinya akan menentukan bagaimana tim kita itu bekerja. Nah, dalam dinamika tim ini itu terdapat hubungan antar tim dan interaksi sosial. Nah, dua hal ini itu nantinya akan menentukan mana sih yang lebih efektif antara bekerja secara tatap muka atau virtual. Kita di sini mengambil sebuah contoh. Ketika kita bekerja di kantor, maka interaksi sosial akan lebih sering terjadi dan hubungan tim tersebut akan lebih kuat. Sebaliknya, apabila kita bekerja dalam jarak yang lebih jauh, ada kemungkinan bahwa interaksi tersebut menjadi lebih terbatas dan hubungan antar tim tersebut nantinya akan sulit dibangun. Nah, dari dinamika tim sendiri itu ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Nah, untuk faktor pendukungnya sendiri itu meliputi 3 hal, yaitu kolaborasi secara langsung. Nah, kolaborasi secara langsung ini nanti akan membuat koordinasi bekerja kita jadi lebih cepat. Lalu, adanya teknologi komunikasi itu akan menjadi jembatan jarak yang membuat budaya lebih kuat karena sistem kerja kita yang lebih fleksibel. Dari sini, karyawan itu bisa terhubung satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi di sisi lain ada faktor penghambat, yaitu kurangnya fleksibilitas ketika karyawan kita
kembali ke kantor. Nah, dari situ itu bisa saja muncul ketidakpuasan. Lalu adanya kesulitan koordinasi antar lokasi itu juga menjadi faktor penghambat. Ketika sebagian tim ada di kantor dan sebagian tim ada di rumah, itu akan membuat koordinasi menjadi lebih sulit. Sehingga dari situ rasa kebersamaan dan bonding dari tim kita sendiri itu menurun gitu. Nah, dua hal tersebut itu akan berdampak kepada organisasi. Karena kerja tim yang sehat itu akan meningkatkan produktivitas, lalu mendorong inovasi melalui pertukaran ide dan menjaga hubungan karyawan supaya saling memeluk. Sedangkan dinamika tim yang buruk sendiri itu bisa menurunkan dampak hal yang positif itu. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa mengelola perilaku tim kita karena harus akan terpengaruh terhadap hasil yang ada. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai organizational change. Nah, bentuk perubahan ini itu bisa dari remote ke hybrid lalu ke return to office. Nah, adanya perubahan kebijakan ini itu berdampak ke anggota sendiri nantinya. Jadi dampaknya itu bisa saja anggota tim ini merasa sulit beradaptasi, lalu merasa rasa burnout-nya muncul lebih tinggi dan mereka tidak memiliki motivasi dalam bekerja. Tapi untuk mengatasi dampak yang terjadi ke anggota tersebut, kita bisa melakukan pengelolaan stres dengan cara melakukan beberapa program atau hal-hal yang kita sukai, seperti membaca buku, pergi keluar atau hal lainnya. Selain itu, konseling psikologis juga menjadi salah satu hal yang dibutuhkan untuk mengelola stres yang kita miliki apabila kita sudah merasa tidak kuat dengan hal yang membuat kita kesulitan tersebut. Lalu ada untuk mengelola stres sendiri itu bisa dengan cara menerapkan fleksibilitas kerja. Jadi kita bisa tetap menerapkan hybrid working sambil return to office begitu. Untuk selanjutnya bisa dilakukan ke topik selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian permasalahan utama dan rekomendasi. Yang pertama, pada permasalahan utama yaitu resistensi terhadap kebijakan RTO. Artinya, sebagai karyawan Google, mereka menolak kebijakan return to office karena merasa kehilangan fleksibilitas kerja yang sebelumnya mereka ini nikmati saat WFH atau hybrid. Nah, kondisi ini tuh menyebabkan ketidakpuasan dan memperlambat proses adaptasi terhadap perubahan organisasi. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan karyawan. Artinya, manajemen menginginkan kehadiran karyawan di kantor untuk meningkatkan kolaborasi dan inovasi. Sedangkan sebagai karyawan lebih memilih sistem kerja yang fleksibel. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dan menurunkan kepercayaan terhadap kebijakan perusahaan. Yang ketiga itu hambatan komunikasi dalam sistem hybrid. Perbedaan lokasi kerja membuat penyampaian informasi dan koordinasi tim menjadi lebih sulit dibandingkan bekerja secara langsung di kantor. Akibatnya dapat terjadi kesalahpahaman yang menghambat efektivitas tim kerja. Yang keempat, stres kerja akibat proses adaptasi. Hal ini menyebabkan karyawan harus menyesuaikan kembali pola kerja dan rutinitas setelah adanya kebijakan return to office. Artinya, proses adaptasi tersebut dapat meningkatkan tekanan kerja dan berpotensi menimbulkan burnout. Kemudian kita masuk ke bagian rekomendasi. Yang pertama ada menerapkan hybrid working yang lebih fleksibel dengan cara memberikan fleksibilitas kepada setiap divisi untuk menentukan kombinasi kerja dari kantor dan dari rumah sesuai kebutuhan pekerjaan. Kebijakan ini dapat menjaga produktivitas sekaligus meningkatkan kepuasan karyawan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dua arah. Artinya, manajemen perlu menyediakan forum diskusi dan survei rutin agar karyawan dapat menyampaikan masukan terkait kebijakan kerja. Komunikasi yang terbuka akan membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan kepercayaan. Yang ketiga adalah mengembangkan kepemimpinan transformasional. Artinya, pemimpin itu perlu memberikan arahan, motivasi, dan dukungan kepada karyawan selama proses perubahan berlangsung. Dengan kepemimpinan yang baik, karyawan akan lebih mudah menerima dan beradaptasi terhadap kebijakan yang baru. Seperti itu. Dan yang keempat adalah melakukan atau memperkuat program well-being kesehatan mental. Google dapat menyediakan layanan konseling atau pelatihan manajemen stres dan program kesejahteraan karyawan. Tujuannya adalah membantu karyawan menjaga kesehatan mental dan keseimbangan antara pekerjaan serta kehidupan pribadi. Poin kelima, melakukan evaluasi kebijakan secara berkala. Artinya, perusahaan perlu mengukur dampak kebijakan RTO terhadap produktivitas, kepuasan kerja, kesejahteraan karyawan. Hasil evaluasi itu dapat digunakan sebagai kebijakan agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan organisasi. Kemudian dapat disimpulkan berdasarkan analisis kasus return to office (RTO) versus hybrid working ya pada Google dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan kerja tidak hanya mempengaruhi cara karyawan bekerja, akan tetapi juga mempengaruhi komunikasi, kepemimpinan, teamwork, serta tingkat stres dalam organisasi. Oleh karena itu, kita sebagai organisasi perlu mengelola perubahan secara efektif agar tujuan perusahaan tetap tercapai tanpa mengabaikan kebutuhan karyawan.
Nah, jika dikaitkan dengan materi Week 13 serta 14, Organization System, khususnya kasus Google, yang menunjukkan bahwa sistem organisasi yang terdiri dari struktur organisasi, budaya organisasi, serta kebijakan yang relevan, manusia memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu perubahan. Ketika organisasi mampu membangun budaya yang adaptif, komunikasi yang efektif, dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan karyawan, maka diperlukan perubahan yang dapat diterima lebih baik sehingga menghasilkan suatu peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Baik pemaparan materi kita. Mohon maaf jika ada salah kata dalam berucap. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.